Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Gondes Movie. Di video kali ini saya akan nge-share yaitu kunci galbay dengan aman atau kunci galbay dengan tenang ya. Jadi buat kalian yang galbay atau galbay di pinjol legal, kalian wajib sekali simak video ini. Karena di video kali ini saya akan memberitahu kalian bagaimana agar kita galbay dengan tenang, kita galbay dengan aman, dan kita bisa keluar dari dunia perpinjolan tanpa bayar sama sekali. Nah, jadi kalian wajib sekali simak video ini. Oke, apa sih kunci galbay agar kita bisa galbay dengan tenang dan kita bisa galbay dengan aman? Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke TKP-nya. Oke, jadi untuk yang pertama sudah jelas ya, kalian galbay atau galbay di pinjol legal. Nah, di sini untuk kunci yang pertama ya, yaitu agar mental kalian kuat dan mental kalian terjaga agar kalian tidak jatuh mental. Nah, bagaimana caranya agar kalian tidak jatuh mental atau lebih tepatnya mental kalian terjaga? Nah, untuk caranya seperti ini. Kalian hindari membaca pesan dari DC pinjol legal. Kenapa saya bilang hindari baca pesan dari DC pinjol legal? Karena saya sudah menyurupai ya, hampir 99% nasabah yang galbay atau galbay di pinjol legal itu mereka kena mental atau mereka jatuh mental mereka karena membaca pesan dari DC pinjol legal. Kenapa membaca pesan saja dari DC pinjol legal dapat menjatuhkan mental kalian? Nah, perlu kalian ketahui ya, di dalam pesan DC pinjol legal itu terdapat kata-kata yang dapat menjatuhkan mental kalian. Nah, DC pinjol legal ini tidak sembarangan mengirim pesan kepada kalian. Misalnya mengirim pesan misalnya nagih kalian atau ngancam kalian. Nah, itu tidak sembarang mengirim pesan. Pasti ada kata-kata yang dapat menjatuhkan mental kalian, seperti mengancam kalian atau mengancam kalian akan dibawa ke kantor polisi. Nah, itu kan dapat menjatuhkan mental kalian kalau kalian tidak tahu sama sekali tentang dunia perpinjolan. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian hindari membaca pesan dari DC pinjol legal. Kalau bisa kalian langsung hapus saja. Nah, langkah kedua supaya kalian bisa galbay dengan tenang atau kalian bisa galbay dengan aman ya, kalian harus mengetahui bahwa tidak ada pasal hutang piutang, kalian itu bisa dipenjara atau kalian bisa dipidanakan. Nah, hukumnya jika kita tidak bisa membayar pinjaman di pinjol legal atau di finansial legal itu kita perdata murni ya. Nah, perdata murni ini kita tidak akan bisa dipidanakan atau kita tidak akan bisa dibawa ke jalur hukum. Nah, itu untuk hukum jika kita galbay atau galbay di pinjol legal. Nah, kalian harus mengetahui ya, mau misalnya kalian galbay puluhan juta atau ratusan juta, kalian tidak akan bisa dibawa ke jalur pidana. Nah, itu untuk langkah kedua ya yang harus kalian ketahui. Nah, kalau langkah ke satu sudah kalian lakukan ya, dan langkah kedua sudah kalian ketahui, selanjutnya kalian ke langkah ketiga. Apa langkah ketiga? Yaitu mengganti kartu HP kalian, mengganti WA kalian, mengganti email kalian. Kenapa saya suruh mengganti kartu HP kalian, mengganti WA kalian, mengganti email kalian? Karena kalau kalian tidak ganti ya, nantinya HP kalian akan diteror secara terus-menerus oleh DC pinjol legal ya, sehingga mengganggu aktivitas keseharian kalian dan mengganggu waktu-waktu senggang kalian karena kalian diteror oleh DC pinjol legal. Nah, sudah jelas ya, kalau kalian diteror oleh DC pinjol legal sudah jelas kalian akan risih dan kalian pasti saja akan melihat pesan-pesan dari DC pinjol legal. Jadi supaya itu nggak terjadi ya, kalian ganti saja kartu HP kalian, kalian ganti WA kalian, kalian langsung saja ganti, kalian nggak usah takut ya. Nah, itu kunci yang ketiga ya, agar kita bisa galbay dengan tenang, agar kita bisa galbay dengan aman. Nah, untuk yang keempat misalnya kalian takut didatangi DC lapangan pinjol legal ya. Nah, kalian nggak usah takut, kalian nggak usah panik ya. Meskipun pinjol yang kalian akan galbay ini memiliki DC lapangan. Sebagai contoh saja misalnya kalian galbay atau galbay di pinjol aku laku ya. Nah, apa yang harus dilakukan jika DC lapangan datang ke rumah? Nah, intinya kalau DC lapangan datang ke rumah kalian, kalian gak usah menyajikan pembayaran kalian. Kenapa saya bilang gak usah menyajikan pembayaran kalian ya? Karena kalau kalian menjanjikan pembayaran kalian ya ke DC lapangan pinjol legal, nantinya nama kalian akan stabilo. Maksudnya di stabilo ditandai ya bahwa kalian menjanjikan pembayaran, sehingga teror kepada kalian itu semakin parah ya. Bukannya semakin lama ya terornya berhenti, malah ini mah semakin parah karena kalian menjanjikan pembayaran kalian ke DC lapangan pinjol legal. Nah, kalian harus hindari menjanjikan pembayaran ke DC lapangan pinjol legal ya. Kalian hindari saja. Kalau kalian ditanya mau bayar kapan, kalian bilang saja akan bayar jika sudah ada uangnya. Nah, perlu diingat ya, DC lapangan pinjol legal kalau datang ke rumah kita itu tidak akan marah-marah ya atau memaksa kita untuk membayar, karena mereka juga ada kode etiknya dari pihak OJK. Jadi mereka tidak akan kasar atau mereka mengancam kalian atau memaksa kalian untuk membayarnya.
Nah itu tidak seperti itu ya, itu hanya pemikiran kalian saja yang seperti itu. Nah itu untuk yang selanjutnya ya, yang harus kalian ketahui agar kalian bisa galbay dengan tenang dan kalian bisa galbay dengan aman. Nah setelah kalian mengetahui yang saya sebutkan ya, atau setelah kalian melakukan yang saya sebutkan ya, kalian tinggal menunggu kalian galbay atau kebayar lebih dari 3 bulan. Kenapa kalian harus menunggu galbay atau kebayar lebih dari 3 bulan? Nah kalian harus tahu ya, kalau kalian galbay atau kebayar lebih dari 3 bulan itu utang kalian dilunaskan ya, atau utang kalian dihanguskan. Dan pihak pinjol legal itu tidak wajib lagi menagih ke rumah kalian atau datang ke rumah kalian. Nah itu aturan OJK tentang galbay atau kebayar lebih dari 90 hari. Nah kalian harus tahu tentang aturan itu ya, karena itu sangat penting sekali. Nah misalnya ada DC lapangan datang ke rumah kalian ya, kalian galbay ini sudah lebih dari 90 hari. Coba deh kalian tanyakan surat tugasnya DC lapangan tersebut ya. Saya berani jamin DC lapangan tersebut tidak akan mempunyai surat tugas ya. Nah kalau tidak ada surat tugas, kalian tolak saja dan kalian jelaskan aturan OJK. Saya berani jamin ya, DC lapangan tersebut tidak akan lagi datang ke rumah kalian, dan DC pinjol legal yang tidak akan lagi meneror kalian. Nah itu yang harus kalian ketahui ya tentang aturan OJK galbay atau kebayar lebih dari 90 hari. Nah jadi itulah langkah-langkah supaya kalian bisa galbay dengan aman, kalian bisa galbay dengan tenang. Tapi perlu diingat ya, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing ya. Di sini saya hanya memberitahu saja buat kalian yang tidak punya uang atau ekonomi kalian sedang turun drastis, sehingga kalian tidak bisa membayar pinjaman kalian di pinjol legal atau finansial legal. Nah itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing membayar atau tidaknya. Saya di sini hanya menyampaikan kebenaran saja. Oke, jadi mungkin itu saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian yang galbay atau kebayar di pinjol legal. Nah itulah kunci agar kita bisa galbay atau kebayar dengan tenang, atau kita bisa galbay dengan aman. Oke, saya Gona Supi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.